silakan akses Google Classroom melalui alamat classroom.google.com. Kemudian, Anda akan diminta masuk ke akun Google ataupun akun institusi yang terhubung dengan Google Suite untuk dapat menggunakan Google Classroom. Di sini saya akan menggunakan email institusi. Nah, di samping menggunakan email institusi, Anda juga dapat menggunakan email Gmail untuk menggunakan Google Classroom. Nah, setelah login, maka akan tampil halaman Google Classroom seperti ini. Dan untuk membuat kelas baru, Anda dapat mengklik tombol tambah, lalu kemudian klik tombol create class. Selanjutnya, isi formulir create class, yaitu class name dengan nama kelas, misalnya 2F, media pembelajaran PAI. Nah, kemudian isi kolom section dengan nama jurusan atau nama sekolah, misalnya pendidikan agama Islam. Lalu isi kolom subjek dengan nama mata kuliah atau nama mata pelajaran, misalnya media pembelajaran PAI. Lalu isi kolom room dengan nama ruangan, misalnya N2. Lalu klik tombol create. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat kelas 2F media pembelajaran PAI untuk prodi pendidikan agama Islam. Setelah membuat kelas, kita dapat melakukan pengaturan kelas dengan mengklik tombol gerinda atau tombol pengaturan kelas yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita dapat mengatur nama kelas, menambahkan deskripsi kelas. Kolom deskripsi kelas ini bisa kita isi dengan capaian pembelajaran mata kuliah ataupun kompetensi dasar dari suatu mata pelajaran tersebut, atau bisa juga diisi dengan deskripsi singkat tentang mata kuliah tersebut. Misalnya, kemudian kita bisa mengedit section atau nama jurusan, nama room, dan nama mata pelajaran. Selanjutnya di bagian general, kita bisa mengcopy kelas kode, klik panahnya, kemudian klik copy, atau mereset kelas kode, atau menonaktifkan kelas kode. Kelas kode atau kode kelas ini dapat digunakan pengajar untuk memberikan akses kepada mahasiswa masuk ke kelas, yaitu dengan membagikan kode kelas. Kemudian nanti siswa akan bisa bergabung ke kelas dengan menggunakan kode kelas tersebut. Kemudian pada menu stream, pengajar dapat mengatur bagaimana tampilan halaman forum, yaitu student can post and comment, artinya siswa dapat memposting topik atau pengumuman atau memberikan komentar di forum, atau student can only comment, artinya siswa hanya dapat mengkomentari, tidak dapat memberikan topik baru. Only teacher can post or comment, artinya hanya guru yang dapat memposting pengumuman dan mengkomentari, dan siswa tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini saya akan pilih student can post and comment, artinya siswa dapat memposting pengumuman atau topik dan mengomentari postingan yang ada di forum. Kemudian di menu Classroom on Stream, Anda dapat mengatur bagaimana tampilan informasi yang ada di forum. Apakah show attachment in detail, artinya informasi itu disampaikan secara detail, atau show concerned notification, hanya judulnya yang ditampilkan, atau head notification, artinya ketika guru menambahkan materi baru atau memberikan tugas baru, tidak ditampilkan notifikasinya di halaman forum. Nah, di sini saya akan memilih show attachment and detail, sehingga nanti pemberitahuan akan ditampilkan secara detail di halaman forum atau halaman stream. Kemudian di menu show deleted item, kita dapat mengaktifkannya dengan menggeser titiknya ke kanan dan menonaktifkannya dengan menggeser titiknya ke kiri. Ketika diaktifkan, maka siswa akan bisa melihat materi yang dihapus, tapi jika dinonaktifkan, maka hanya guru yang bisa melihat materi yang dihapus. Kemudian di menu grading, menu penilaian, di overall grade calculation, ini adalah tipe penilaian. Kita bisa memilih apakah no overall grade, artinya tidak ada tugas yang dinilai, total point, artinya penilaiannya berdasarkan nilai total, atau weight by category, penilaiannya berdasarkan kategori. Nah, ketika kita memilih penilaian berdasarkan kategori, nah
Di sini kita bisa mengaktifkan show of overall all grade to student, artinya menampilkan semua nilai ke siswa. Kita geser ke kanan. Kemudian kita bisa menambahkan grade kategori nilai dengan mengklik tombol add grade kategori. Nah, misalnya kategori pertama yang dinilai adalah quiz misalnya. Kemudian karena di sini saya metode penilaiannya adalah weight by kategori, berdasarkan persentase kategori, maka di sini quiz saya akan berikan bobot 10%. Kemudian add grade kategori, saya tambahkan kategori baru misalnya tugas 1. Kemudian tulis persentase bobot nilainya, misalnya tugas quiz 1 kalau dia dapat nilai 100 dapat nilai 20%. Kemudian saya tambahkan kategori yang lain, misalnya UTS, bobotnya 30, tugas 2 bobotnya 20, kemudian UAS bobotnya 20, sehingga total bobotnya semuanya jadi 100%. Nah, begitulah cara menambahkan kategori nilai. Setelah selesai melakukan pengaturan pada pengaturan kelas, klik tombol save.